Terlahir menjadi putri pengusaha Joni Wijaya, tidak berarti Sinta Wijaya Kamdani bisa langsung duduk di pucuk pimpinan perusahaan sang ayah. Sulung dari dua bersaudara ini mengawali karirnya menjadi staf promotion and marketing di PT Tiga Raksasa Tria, salah satu anak usaha sang ayah. Setelah 10 tahun, barulah sang ayah mempercayakan tongkat kepemimpinan usaha keluarga pada Sinta. Di tangan ibu 4 anak ini, usaha keluarga bertransformasi menjadi holding company Sintesa Group. Sintesa fokus pada consumer products, industrial products, perusahaan properti termasuk pengelolaan hotel, serta usaha pengembangan green energy. Semua dikelola profesional. Kemampuan Sinta membawanya ditahbiskan menjadi perempuan pebisnis nomor 1 paling berpengaruh di Indonesia menurut Forbes Asia, atau 17 besar dari 50 wanita hebat di Asia. Langkahnya tak henti, kini ia aktif membantu banyak perempuan lain berwirausaha. Pemirsa, seperti sudah saya janjikan tadi, tamu saya kali ini adalah juga seorang yang istimewa. Kali ini seorang wanita, pebisnis paling berpengaruh di Indonesia. Putri konglomerat Joni Wijaya dan Martina Wijaya. Walaupun konglomerat gayanya merayat, kabarnya dia akan menjadi salah satu calon menteri dari atau yang mewakili pengusaha Apindo maupun Kadin. Kegiatannya banyak dan karena kegiatannya itu mungkin itulah yang mengantar dia ke gerbang politik. Kita panggil Sinta Wijaya Kamdani. Mbak Sinta, terima kasih datang ke The Best to the Point. Anda sibuk di Kadin, sibuk di Apindo, sibuk kampanye Jokowi, lalu kemudian tiba-tiba terdengar kabar Anda akan dapat jatah menjadi seorang menteri, bukan karena dijatah tapi karena kemampuan. Dengar nggak? Enggak, saya tuh nggak dengar itu, Bang Don. Jadi itu mungkin cuma rumor saja ya. Dalam hidup saya tidak pernah berpikir seperti itu ya. Jadi ya kita mesti melihat nanti pada saat waktunya bisa sampai di tempat di saat itu. Tapi pada saat ini adalah fokus saya jelas untuk terus bisa melanjutkan dan mengembangkan saya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang yang juga bergerak di bidang sosial. Jadi saya pikir itu yang saat ini saya belum pernah terpikir untuk menjadi seorang politisi. Mbak Sinta, Anda ini seorang CEO Sintesa Group. Punya 17 anak perusahaan kalau saya baca. Ya, kami bersyukur bisa menjadi seperti ini, tapi kalau dibilang konglomerat kita jauh lah dengan yang besar-besar di atas sana. Tapi saya berbangga bahwa paling tidak saya bisa melanjutkan usaha keluarga yang dirintis oleh kakek saya sebenarnya tahun 1919 ya. Dia mulai dengan suatu perkebunan karet, jadi sudah lama sekali, dan kemudian ayah saya mulai dengan trading bisnisnya di 1959. Jadi ini suatu perusahaan keluarga yang sudah berjalan cukup lama, dan kemudian saya berkecimpung dari usia yang sangat muda dan bisa saya lanjutkan dan saya kembangkan sampai dengan hari ini. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan buat saya. Jadi saya membaca riwayat hidupnya di Amerika, Anda sambil bekerja. Ketika Anda jadi mahasiswa di Columbia University, Anda ngambil katanya psikologi dan dance. Dua hal yang sangat berbeda. Walaupun kemudian di jenjang postgraduate-nya di Harvard Business School. Ketika Anda mengambil psikologi dan dance itu apa sebetulnya yang terjadi dalam pikiran Anda? Ya, jadi memang dari awal interest saya memang ke manusia ya. Jadi makanya kenapa saya mengambil psikologi, terutama khususnya untuk psikologi industri, karena ketertarikan saya kepada ya hal-hal yang berkucut kepada fokus kepada manusia. Tapi dance itu atau dunia seni tari itu adalah memang passion saya ya. Suatu hobi yang saya sudah geluti sejak saya masih muda. Jadi semua tarian daerah pernah saya mulai dari tari Bali, tari Jawa, segala macam tarian daerah, dan kemudian saya ke ballet maupun ke modern dance. Itu semua saya jalani. Jadi memang saya sudah senang dunia tari itu sudah dari saya. Boleh kita lihat ya performnya. Kita punya gambar dari tentang mana itu. Tuh dapatnya? Saya tidak tahu, produser saya yang mencarinya. Coba kita lihat gambar ini.
saya memang sengaja memilih New York karena New York itu bisa membuat saya untuk secara akademis ada, tapi juga banyak kesempatan yang saya bisa lakukan di dunia tari. Jadi kelihatannya Anda lepas betul ketika menari. Dan saya sangat banyak mengkombinasikan unsur timur dan barat. Jadi sebenarnya salah satu fokus saya lebih di situ ya. Jadi bagaimana tari-tarian daerah juga bisa dimodernisasi juga gitu. Jadi itu banyak yang ya, mungkin bisnis Anda di properti karena ada hotel, lalu kemudian hobi di tari, pendidikan Anda di bisnis. Orang lalu menyebut-sebut Anda punya pandangan yang mungkin baik tentang pariwisata. Apa yang Anda pikirkan tentang masalah pariwisata sebetulnya? Ya, saya pikir pertama kalau kita melihat Indonesia ya, sungguh kaya. Kita adalah negara yang kaya dan menjadi sebenarnya tujuan pariwisata yang luar biasa di dunia. Kalau dilihat bahwa mapping yang kita ada di dunia ini, destination Indonesia sebagai pusat pariwisata itu sudah banyak menjadi daya tarik para masyarakat di dunia. Nah, cuman pertanyaannya bagaimana kita bisa menarik lebih banyak turis untuk datang ke Indonesia? Bagaimana kita bisa mengembangkan industri pariwisata sendiri di Indonesia? Bagaimana caranya? Ya, saya pikir ada beberapa hal ya. Pertama-tama saya mau angkat topi buat Ibu Mari LK Pangestu yang saya pikir selama ini telah membuat banyak gebrakan untuk dunia kepariwisataan Indonesia. Beliau adalah mentor saya juga dan saya sangat kagum dengan program-program yang telah dilaksanakan beliau. Pertama saya pikir kalau kita melihat Indonesia, janganlah kita hanya bertitik pada 1-2 lokasi di Indonesia. Betul, karena sekarang ini kan Bali sentris. Kalau tidak salah, kalau kita lihat kan orang sebut pariwisata Bali. Iya, betul. Nah, kalau tidak terpusat ke situ, kemana saja? Ya, jadi pengembangan tentu saja kalau kita melihat daerah-daerah potensi pariwisata Indonesia itu sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak. Jadi mulai dari Sumatera, di Danau Toba maupun daerah sampai Raja Ampat yang scuba divingnya itu paling terkenal di dunia loh, Bang Don. Jadi itu sudah menjadi pusat scuba diving yang tidak hanya di Indonesia paling baik tapi juga di dunia. Itu sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan. Daerah Indonesia Timur, di Indonesia seperti Sulawesi itu ya, saya kebetulan banyak pengembangan di daerah Sulawesi Utara. Itu sangat indah ya, dan juga banyak pasar yang bisa dikembangkan. Nah, ini yang saya pikir kita mesti melihat pusat-pusat destinasi pariwisata Indonesia di luar Bali, dan itu yang harus kita Iya, Mbak Sinta, tapi kan seperti klasik sekali problem kita adalah problem infrastruktur. Betul. Dan ada juga persoalan yang orang selalu anggap sederhana, pariwisata dan air. Kan ini kan ada sejumlah tempat pariwisata yang bagus seperti di Komodo, di tempat saya. Tetapi airnya tidak ada. Kan ini kan cerita yang sangat mendasar untuk pengembangan infrastruktur pariwisata. Persoalan apa lagi kalau Anda lihat untuk pengembangan pariwisata kita? Ya. Kalau kita lihat dari segi infrastruktur, sebenarnya kita juga melihat bahwa konektivitas untuk bagaimana bisa membawa masyarakat global untuk datang ke Indonesia itu juga masih masalah ya Bang Dong. Kalau dilihat mungkin dari segi pelabuhan udara yang ada di Indonesia sangat terbatas, konektivitas dari segi transportasi pesawat-pesawat yang datang ke Indonesia juga masih sangat terbatas gitu. Jadi konektivitas untuk mau ke Indonesia juga dibatas. Antar pulau di Indonesia buat turis domestik pun maupun buat masyarakat Indonesia yang mau dari satu ke tempat lain pun masih bermasalah. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Sinta Kamdhani setelah ini.